Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas KAP 171. Kita mulai untuk kuliah pada hari ini, Senin tanggal 11 Mei ya, tahun 2020. Untuk mata kuliah hari ini kita masuk di manajemen keuangan. Untuk materi yang saya berikan adalah nilai waktu uang. Mungkin ada yang tahu untuk nilai waktu uang itu apa? Ada yang pernah mendapatkan uang pada tahun ini atau misalnya pada bulan ini untuk ya ada rezeki ya, misalnya kita menerima sebanyak 1 juta ya, kemudian uang 1 juta itu bisa kita belanjakan untuk berbagai macam keperluan. Kemudian dari barang yang sudah kita belanjakan macam-macam harganya. Ada yang harganya mungkin 200.000 ya. Kemudian ada yang harganya 500 ya, senilai 1 juta. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian kalau misalnya saja Anda dijanjikan tidak pada bulan ini, tapi dijanjikannya untuk ya mungkin pada bulan-bulan Oktober ya. Oktober Anda akan diberi uang 1 juta. Kemudian uang 1 juta itu juga akan Anda belanjakan sama persis dengan uang yang Anda terima pada bulan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah uang 1 juta itu kita belanjakan dengan barang dan harga yang sama? Ya, mesti tidak ya. Karena kalau kita lihat di bulan Mei, harga yang kita rasakan mungkin sudah seperti ini. Kemudian pada bulan Oktober nanti uang 1 juta itu mungkin tidak akan sama barang yang kita peroleh seperti pada bulan Mei ya. Karena apa? Ada kenaikan harga dan juga kemungkinan dari barang tersebut tidak ada di pasaran ya. Nah, kemudian kalau ada pilihan semacam ini, mana yang Anda pilih? Apakah kita memilih yang bentuknya 1 juta pada bulan Mei, ataukah 1 juta nanti pada bulan Oktober? Ya, sekarang kita lihat saja tentang materi nilai waktu uang. Ya, di manajemen keuangan itu ada satu cara bagaimana kita membelanjakan, bagaimana kita bisa menggunakan uang untuk bulan ini, ataukah untuk masa yang akan datang, ataukah mungkin kita mau melakukan investasi, di mana untuk investasinya di sini kita lakukan 2 bulan lagi, ataukah mungkin kita investasikan dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Kita lihat di dalam pendahuluannya, nilai waktu uang ini merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan, karena dalam proses nilai waktu uang itu merupakan kunci yang sangat tepat dalam hal
kita menentukan arah ataupun kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pemahaman nilai waktu uang sangat penting dalam studi manajemen keuangan, ya. Kita lihat saja banyak keputusan dan teknik dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman nilai waktu uang tersebut. Misalnya saja seperti dalam biaya modal, kemudian dalam hal kita membuat suatu keputusan investasi, kemudian ada analisis tentang alternatif dananya, kemudian banyak hal yang berhubungan dengan penilaian pada surat-surat berharga perusahaan. Nah, inilah yang mendasari mengapa konsep nilai waktu uang itu sangat diperlukan. Kemudian kita melihat juga pada mata uang kita, ya, di mana untuk rupiah saat ini selalu dihargai lebih tinggi daripada rupiah nanti. Ya, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Misalnya saja kita diberi atau kita mendapatkan uang 1 juta pada bulan ini, kemudian kita bisa memilih dan juga bisa membelanjakan uang 1 juta tersebut dengan mendapatkan barang mungkin ada 5 macam, ya. Nah, kalau di sini saya mencontohkan, misalnya saja kita diminta untuk memilih untuk menerima uang 500.000 saat ini ataukah untuk tahun depan, ya. Tetapi sebaliknya kita akan membayar 500.000 pada saat ini ataukah untuk bulan-bulan mendatang. Kemudian konsep ini perlu dicermati karena seringkali analisis keuangan itu melakukan hal tersebut, ya, yaitu yang kita diminta memilih untuk menerima pada saat ini ataukah kita diminta untuk membayar pada saat ini, ya. Padahal nilai uang pada waktu yang berbeda itu tidak bisa dianggap sama, ya, walaupun nilainya sama, ya, 1 juta nilainya sama 500.000, tetapi untuk nilai uangnya pada waktu yang berbeda itu tidak akan sama. Kemudian apa sih masalahnya? Apakah ini terjadi karena adanya pendapatan yang tidak meningkat ataukah adanya pemasukan yang tidak meningkat ataupun ya penerimaan yang tidak meningkat juga, ya. Perbedaan waktu itu akan menjadi suatu isu yang sangat penting dalam manajemen keuangan karena setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan melalui periode waktu yang berbeda. Uang yang kita terima pada saat ini akan jauh lebih besar nilainya daripada uang yang akan kita terima pada waktu yang akan datang. Perhatikan dalam kalimat ini, perbedaan waktu itu menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen keuangan karena setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan melalui periode waktu yang berbeda. Kemudian uang yang diterima pada saat ini akan jauh lebih besar nilainya daripada uang yang kita terima pada waktu yang akan datang. Kemudian kita lihat di dalam konsep nilai waktu uang atau yang kita sebut dengan time value of money concept, di mana konsep ini merupakan suatu konsep yang harus dipahami oleh sebagian besar orang di dunia, ya, di mana untuk teorinya uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah yang sama
di masa depan. Sebagai contoh, kita akan menerima uang sebesar 12.000 untuk sekarang, di mana 12.000 itu bisa kita dapatkan 1 liter beras kualitas sedang, ya 1 kilo lah ya. Tetapi uang sejumlah 12.000 itu tidak akan bisa untuk membeli 1 liter atau 1 kilo beras untuk tahun depan. Mungkin saja tidak pas 1 kilo atau tidak pas 1 liter, tetapi hanya mendapatkan 0,9 liter saja. Di sini terlihat bahwa secara kualitas nilai uang itu akan tergerus ya seiring dengan jalannya waktu. Kemudian tergerusnya nilai uang tersebut disebut sebagai inflasi. Ya, contohnya saja di dalam kehidupan yang sekarang ini, pada bulan-bulan ini kemungkinan inflasi akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin, karena kita melihat banyak sekali perusahaan ataupun karyawan pekerja yang mengalami suatu kemunduran ya. Istilahnya kalau pekerja atau karyawan ya banyak yang di PHK, kemudian untuk perusahaan-perusahaan juga banyak yang harus menutup usahanya sehingga tidak melakukan untuk produksi. Ini yang akan menyebabkan tergerusnya nilai uang tersebut ya. Kemudian untuk caranya kita mengatasi penurunan dari nilai uang bisa kita lakukan dengan membuat uang tersebut produktif dan juga bisa memberikan imbal hasil melebihi laju inflasi. Cara yang paling efektif adalah dengan cara kita menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil di atas laju inflasi, sehingga nilai uang tersebut akan relatif tetap atau bisa saja akan bertambah ya. Jadi saya ulangi, cara untuk mengatasi penurunan nilai uang adalah dengan membuat uang tersebut produktif ya, produktif. Bisa juga kita akan membuat dari uang tersebut menghasilkan suatu imbal hasil yang melebihi laju inflasi. Dan kalau kita melihat untuk mengatasi penurunan nilai uang, cara yang paling efektif adalah dengan menginvestasikan dana tersebut agar nanti bisa menghasilkan imbal hasil di atas laju inflasi. Berikutnya, ada 2 konsep yang bisa kita gunakan dalam menghitung nilai waktu uang, yaitu dengan menggunakan nilai akan datang atau yang disebut dengan future value, dan nilai sekarang atau yang disebut dengan present value. Kemudian untuk nilai yang akan datang, inilah suatu nilai dari sejumlah atau serangkaian uang sekarang yang diperhitungkan pada masa yang akan datang, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Saya ulangi, jadi ada 2 konsep yang bisa digunakan dalam menghitung nilai waktu dari uang, yaitu dengan menggunakan future value dan menggunakan present value atau nilai sekarang ya. Nilai akan datang adalah nilai dari sejumlah atau serangkaian uang
dari uang sekarang yang diperhitungkan untuk masa yang akan datang dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Misalnya Anda melakukan untuk investasi, ya, misalnya saja Anda menginvestasikan uang 1 juta pada tahun ini, kemudian Anda menginginkan dengan tingkat bunga 5% nantinya bisa mendapatkan 1 juta lebih, ya. Nah, itu yang kita namakan dengan future value. Kemudian kalau nilai sekarang itu adalah nilai sekarang atau saat ini dari sejumlah atau serangkaian jumlah uang yang akan kita terima, yang diterima di masa yang akan datang, ya. Kalau ini di masa yang akan datang melalui pendiskontoan, ya, melalui pendiskontoan menggunakan istilah diskonto dengan tingkat bunga tertentu. Ya, perhatikan dalam istilahnya, kalau untuk future value itu adalah nilai akan datang, sedangkan kalau present value berarti nilai yang sekarang, ya, nilai sekarang. Kalau untuk yang future value ya biasanya dalam bentuk investasi, ya, investasi yang kita tanam pada tahun 2020, kemudian Anda akan mendapatkan nilai sebesar berapa untuk tahun 2025 dengan tingkat bunga misalnya setiap tahunnya sebesar 5%. Itu kalau menggunakan yang future value. Kalau yang nilai sekarang berarti nilai sekarang atau istilahnya sejumlah atau serangkaian uang, ya, yang diterima di masa yang akan datang melalui pendiskontoan. Jadi nanti hasilnya akan berkurang. Contohnya seperti yang tadi, ya, kita menerima uang 1 juta pada bulan ini mendapatkan barang sebanyak 5. Kemudian kalau uang 1 juta kita dapatkan tahun depan, kemungkinan bisa kita dapatkan hanya 3 barang saja, karena untuk nilai tersebut ada pengurangan atau istilahnya diskon, ya, pendiskontoan dengan tingkat bunga tertentu. Gambar dari nilai waktu uang ini kalau nilai yang akan datang, jadi dari tahun yang pertama, dari tahun 0, ataukah nanti untuk yang nilai sekarang. Kalau untuk nilai yang akan datang kita bisa mendapatkan uang 10.000 dari istilahnya untuk 4 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, ya. Tapi kalau nilai sekarang uang 10.000 untuk tahun ini kemungkinan nilainya akan berubah, akan berkurang menjadi 2.000 untuk tahun yang keempat. Tapi kalau nilai yang akan datang itu berarti berbalik, ya. Untuk tahun sekarang lebih kecil, tapi untuk tahun yang akan datang itu jauh lebih besar karena ada bunga yang akan kita dapatkan. Ya, perhatikan di dalam gambarnya di sini. Jadi kalau untuk nilai yang akan datang, contohnya dengan kita menginvestasikan dana. Kemudian kalau untuk nilai sekarang berarti ada penurunan nilai tersebut dari yang tadinya 10.000 mungkin untuk tahun yang keempat menjadi 2.000. Tapi kalau nilai yang akan datang pada tahun sekarang 2.000, untuk tahun yang keempatnya kemungkinan bisa mendapatkan 10.000 dengan bunga tertentu, ya. Kemudian istilah-istilah yang nanti kita gunakan di sini ada
yang kita sebut dengan PV atau present value, nilai sekarang, atau future value, FV, nilai yang akan datang, ada bunga atau I, kemudian ada N untuk tahun yang keberapa, ada AN berarti istilahnya ke annuity, kemudian ada SI atau simple ya, interest dalam rupiah, kemudian ada P0 atau pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu tertentu. Nah, sekarang kita lihat di dalam nilai sekarang atau yang disebut dengan present value ya. Present value atau PV ini merupakan nilai uang saat ini dari nilai uang masa mendatang yang kemudian akan didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku ya. Jadi di dalam present value-nya itu merupakan nilai uang saat ini dari nilai uang masa mendatang yang kemudian akan didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku. Perhatikan dalam pemahamannya ini ya. Jadi saya ulang, untuk present value itu merupakan nilai uang saat ini dari nilai uang masa mendatang yang kemudian akan didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku. Dalam pengertian lain, bahwa yang kita sebut dengan present value merupakan sejumlah uang yang harus diinvestasikan sekarang untuk menjamin pemasukan di masa yang akan datang ya. Kemudian kita lihat pada kalimat yang saya beri warna merah, bahwa semakin tinggi tingkat diskonto ya, itu akan semakin rendah nilai uang masa depan hasil investasi ya. Jadi saya ulang, bahwa semakin tinggi untuk tingkat diskonto, maka semakin rendah nilai uang masa depan hasil investasi. Kemudian untuk mengetahui tingkat diskonto, ini merupakan kunci utama untuk mengetahui nilai uang masa mendatang ya. Perhatikan dalam hal proses seperti ini ya. Jadi kalau kita memberikan diskonto yang lebih besar, otomatis nanti nilai uang di masa mendatang itu akan semakin rendah ya. Kita lihat kemudian siapakah yang menggunakan rumus present value dan kapan dia akan menggunakan, yaitu yang menggunakan di sini adalah manajer dan analis keuangan, di mana untuk analis present value digunakan untuk menilai daya tarik keuangan dari suatu investasi ya. Teknik yang penting ini digunakan dalam membuat suatu keputusan di dalam pembuatan anggaran modal untuk memilih alternatif peluang investasi jangka panjang yang optimum. Ataukah yang menggunakan rumus present value itu ada pihak perorangan, di mana untuk tabel present value ini digunakan untuk membuat keputusan pembiayaan ya, keputusan pembiayaan bila
terdapat beberapa pilihan seperti pekerjaan mana yang akan diterima atau apakah kita akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Ya, berikutnya. Ini contoh saja karyawan yang diberi pilihan gaji 3.500.000 untuk saat ini, dia diberi pilihan seperti itu, gajinya 3.500.000 untuk saat ini, misalnya tahun ini, ataukah nanti dia akan digaji sebesar 3.750.000 untuk 1 tahun mendatang, ya. Kemudian karyawan itu juga diberi pilihan apakah dia akan menginvestasikan dana sebesar 4 juta, kemudian akan mendapatkan pemasukan sebanyak 2% ya setiap tahun. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, mana yang akan Anda pilih? Kita mendapatkan gaji 3.500.000 untuk tahun 2020, ataukah Anda akan mendapatkan gaji sebesar 3.750.000 tetapi untuk tahun 2022, ya. Nah, kalau kita memilih ya kita pilihnya mungkin yang ini ya, 3.500.000, karena dengan 3.500.000 di tahun ini kita bisa mendapatkan nilai uang dalam penilaiannya masih lebih besar dibandingkan kalau kita mendapatkan gaji 3.750.000 tapi tahunnya 2 tahun lagi, ya. Nah, kemudian bisa juga kita diminta untuk menginvestasikan dana sebesar 4 juta, kemudian ada bunga pemasukan 2% setiap tahun, ya. Sekarang kita lihat di dalam rumus umum untuk present value, di situ adalah present value sama dengan future value 1/1 plus R pangkat N, dimana untuk FV nya ini adalah future value, R itu adalah rate of return, kemudian N di sini number of period, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh-contohnya. Jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, apabila kita akan menerima uang 1.150.000 besok tahun depan dengan tingkat bunga relevannya adalah 15%, maka present value tersebut adalah 1.150.000 per 1 plus 0,15 untuk 15%-nya. Karena di sini untuk periodnya adalah 1, ya berarti dipangkatkan 1, enggak usah ditulis ya. Sehingga hasil dari present value-nya di situ adalah 1 juta. Saya ulangi, apabila kita akan menerima uang sebesar 1.150.000 untuk besok tahun depan, kemudian tingkat bunganya 15%, maka untuk present value-nya adalah 1 juta, ya. Jadi jauh lebih kecil. Nah, kemudian kalau hitungan bunganya itu 15% diterima 2 kali. Nah, ini kalau diterima 2 kali berarti untuk nilai yang kita dapatkan di dalam present value-nya akan jauh lebih kecil, ya, karena periodenya 2 kali. Istilahnya di dalam untuk penerimaan bunganya 2 kali, berarti yang tadi hanya 1 kali setahun, kalau ini 2 kali berarti 0,15 per 2. Kemudian untuk periodnya adalah 2 kali. Berarti hasil yang kita terima adalah 995
132 ya. Nah, kemudian mengapa di sini jauh lebih kecil ya, karena jika bunga itu diterima 2 kali dalam 1 tahun, sebenarnya kita akan menerima uang sebesar 1.155.625. Tapi karena kita hanya menerima uang 1.150.000, maka di dalam present value-nya akan jauh lebih kecil dari 1 juta ya. Jadi perhatikan dalam present value di sini untuk penggunaan nilai apabila diskontonya itu lebih besar, otomatis present value yang kita terima juga akan jauh lebih kecil ya. Nah, berikutnya contoh yang lain. Di sini Vivi menginginkan agar nilai uangnya menjadi 5.555 sekian ya pada 5 tahun yang akan datang. Berapakah jumlah uang yang harus ditabung Vivi saat ini seandainya akan diberikan bunga sebesar 5% per tahun. Nah, berarti untuk uang yang harus ditabung oleh Vivi di tahun sekarang di dalam nilai ke present value-nya adalah 4.352, bukan 5 miliar ya, tapi 5 juta ya, 5.555. Jadi uang yang harus ditabung oleh Vivi adalah 4.352.836 ya. Karena di sini kita menggunakan dalam posisi 5%, kemudian untuk tahunnya adalah 5 tahun ya. Kemudian berapakah nilai uang pada saat ini awal tahun 2005 misal, jika seorang dijanjikan akan diberi uang senilai 120.000, tapi nanti di awal tahun 2007 dengan suku bunga yang berlaku 9%. Berarti ada penantian selama 2 tahun ya, dari 2005 ke 2007, sehingga untuk suku bunga yang berlaku ini adalah jauh lebih besar. Uang yang akan datang berarti kita hitung dari 120 kemudian dikalikan 1, suku bunganya adalah 9% dengan periodenya adalah 2 tahun. Maka nilai uang sekarang adalah 101 ya, 101, jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang yang akan datang yang akan kita terima sebanyak 120.000. Kemudian ada juga untuk contoh yang lain ya, misalnya di sini pada saat pensiun 5 tahun lagi Pak Didi akan mendapatkan uang 500 juta ya. Berapakah nilai uang 500 juta saat ini dengan asumsi tingkat bunganya 8% ya. Kalau kita menggunakan untuk yang present value hanya sebanyak 342 saja. Tapi kalau untuk yang future value nilai yang akan datang itu sebesar 5 juta. Jadi untuk nilai ke present value pada nilai sekarang itu adalah jauh lebih kecil nilainya ya. Jauh lebih kecil dibandingkan untuk tahun sekarang ya. Perhatikan dalam soal. Paham ya, apa yang dinamakan dengan present value dan apa yang dinamakan dengan future value. Kemudian ada pembayaran bunga yang dilakukan per hari, triwulan, kuartal atau semester. Kalau kita menggunakan untuk contoh di sini adalah
kredit selama 144 bulan dengan bunga 4% per tahun ya. Kemudian bunga yang dibayarkan adalah per triwulan ya. Kalau per triwulan berarti dari untuk bunganya ini adalah 4%, maksudnya dalam nilai bunganya. Kemudian untuk periodenya adalah dibagi 12 dibagi 3 ya, per triwulan. Jadi harganya kalau kita menggunakan untuk present value jauh lebih kecil, sedangkan yang dibayarkan oleh Frida dalam kredit 144 bulan itu adalah 4.555.444 ya. Nah, nanti bisa dicoba dari soal di slide ini ya. Ini belum saya terangkan semua. Nanti ada di slide 25, ini adalah contoh dalam hitungan. Silakan Anda hitung berapakah nilai dari future value, walaupun belum saya terangkan, tapi bisa dilihat minggu depan saya tambahkan untuk penjelasan dari future value ya. Untuk hari ini saya terangkan dulu sedikit-sedikit tentang present value-nya dulu, jadi Anda bisa paham tentang pembahasan tentang present value-nya. Untuk minggu depan saya terangkan yang future value ya. Jangan lupa untuk Anda absen disiakan, dan nanti bisa Anda perhatikan dalam materi yang saya berikan di hari ini untuk mengerjakan soal yang saya berikan di slide 25 ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan pada hari ini. Untuk minggu depan masih saya lanjutkan pada pembahasan ke present value dan juga future value ya. Jadi Anda bisa paham tentang nilai waktu uang ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.